Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang bagaimana EDM dan ERKAM dalam perencanaan strategik madrasah. Dalam konsep perencanaan strategik madrasah, kepala madrasah harus punya visi misi yang akan dicapai selama periode menjabat. Visi misi ini dijabarkan dalam suatu program jangka menengah 4 tahunan yang biasa disebut sebagai Rencana Kerja Jangka Menengah atau RKJM dan Rencana Kerja Tahunan Madrasah yang biasa disebut dengan RKTM. Untuk mencapai visi misi tersebut, maka kepala madrasah bersama dengan stakeholder perlu melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat, untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa kekuatan, kelemahan, peluang, dan sekaligus tantangan yang akan dihadapi oleh madrasah. Di rencana strategik madrasah, analisis SWOT inilah yang kita sebut sebagai evaluasi diri madrasah atau EDM. Di dalam penyusunan EDM, kita perlu menganalisis apakah ada gap atau kesenjangan antara faktor internal, dalam hal ini adalah kekuatan dan kelemahan, dengan faktor eksternal, dalam hal ini peluang dan tantangan. Jika ada gap di antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi sebenarnya, berarti ada masalah dalam madrasah tersebut. Untuk kemudian, tim penjaminan mutu madrasah menganalisis apa yang menjadi akar masalahnya. Akar masalah ini perlu ditemukan untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya masalah. Setelah ditemukan akar masalah, baru kemudian disusun rekomendasi. Rekomendasi inilah yang harus dikeluarkan dan harus mengarah untuk menghilangkan penyebab masalah tadi. Rekomendasi yang dikeluarkan ini antara satu madrasah dengan madrasah yang lain bisa jadi berbeda, meskipun masalahnya sama. Sebagai contoh, Bapak Ibu, ada 2 madrasah yang mempunyai masalah yang sama. Misal masalahnya adalah rendahnya hasil asesmen nasional. Setelah ditelusuri akar masalahnya, ternyata penyebab rendahnya hasil AN pada madrasah A adalah karena guru belum menggunakan metode pembelajaran berbasis literasi. Sedangkan penyebab rendahnya hasil AN pada madrasah B adalah karena kurangnya fasilitas sarana-prasarana penunjang untuk pembelajaran berbasis literasi. Dari sini kita lihat bahwa terdapat perbedaan akar masalah. Perbedaan akar masalah ini tentu akan menghasilkan rekomendasi yang berbeda. Rekomendasi ini selanjutnya diformulasikan dalam bentuk program. Bapak Ibu, dalam pendidikan, program ini dijabarkan dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Program yang sudah disusun dijabarkan dalam bentuk kegiatan dan dirinci dalam subkegiatan. Subkegiatan ini perlu diperjelas untuk mengetahui sasaran dari program tersebut, apakah sasarannya berupa orang atau benda. Dalam perencanaan strategik, sasaran inilah yang disebut sebagai output atau keluaran kegiatan. Selanjutnya, setelah madrasah memiliki program dan sasaran, madrasah perlu mengidentifikasi sumber daya yang mendukung program tersebut. Sumber daya dalam perencanaan strategik umum adalah 5M, yaitu money, man, machine, material, dan method. Kalau kita jabarkan satu persatu, money biasa kita sebut sebagai anggaran. Man itu adalah manusia, dalam hal ini ada siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Sedangkan mesin dan material adalah sarana prasarana. Dan yang terakhir, M terakhir adalah metode. Metode di sini adalah metodologi, di mana metodologi ini bisa berbentuk juknis, peraturan perundang-undangan, atau regulasi lainnya. Program dan anggaran ini disesuaikan dengan 5M supaya realistis untuk diimplementasikan. Namun, jika madrasah memiliki sumber daya yang terbatas, khususnya untuk sumber dana atau anggaran, maka penyusunan subkegiatan harus dilakukan priority supaya programnya realistis. Hanya subkegiatan yang paling mendukung tercapainya visi misilah yang diprioritaskan untuk dianggarkan. Program inilah yang tertuang dalam RKJM, yaitu Rencana Jangka Menengah untuk 4 tahunan, namun ini masih sifatnya strategik.
rencana strategik ini harus diturunkan ke dalam bentuk rencana teknis, yaitu RKTM atau Rencana Kerja Tahunan Madrasah. Sedangkan teknis penganggaran dari program dan kegiatan yang disusun adalah RKAM atau Rencana Kerja Anggaran Madrasah. Itulah saya kira konsep bagaimana EDM dan RKAM itu dalam perencanaan strategik madrasah. Di dalam penyusunan EDM, kita perlu menganalisis apakah ada gap atau kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya, baik di faktor eksternal maupun di faktor internal. Jika ada kesenjangan, berarti ada masalah yang perlu diselesaikan dalam madrasah tersebut. Demikian penjelasan EDM dan RKAM dalam perencanaan strategik madrasah.